saya hormati PU. Alhamdulillah pada hari ini saya ingin menyampaikan atau ingin mempresentasikan hasil aksi nyata tentang budaya positif. Jadi sekali lagi saya mohon waktunya kepada Bapak dan Ibu dalam beberapa menit gitu. Jadi sekitar kurang lebih 30 menit. Saya ingin mempresentasikan hasil dari tugas modul 1.4 terkait dengan aksi nyata budaya positif tentang membuat kesepakatan keyakinan kelas bersama peserta didik. Nah ini Bapak dan Ibu kaitan dengan tahun ajaran baru ini kita harus menyiapkan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Ini sifatnya harus mungkin ya, ini masih wajib ya. Jadi setiap Bapak dan Ibu masuk ke kelas itu wajib membuat kesepakatan kelas. Supaya apa? Mari kita bahas nanti. Dan ini hasil dari penilaian atau hasil dari diskusi kami di kelompok di CGT. Bapak dan Ibu, kita mulai saja. Jadi kaitan dengan tugas ini, saya mempresentasikan tentang tugas 1.4 aksi nyata budaya positif. Ini implementasi budaya positif di sekolah. Teladan dalam menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi warga sekolah di sini banyak, Bapak Ibu, bukan hanya guru saja, dengan lingkungan tukang warung juga itu perlu diajak musyawarah. Itu ya humas ya kalau itu dengan warga sekolah. Yang ketiga, sarana dan prasarana yang mendukung untuk menumbuhkan budaya positif. Nah ini juga perlu nanti mungkin kita koordinasi dengan kepala sekolah. Contohnya ketika kita menerapkan budaya positif, contoh misalkan sampah. Ketika kita menyuruh anak untuk membuang sampah pada tempatnya, tempat sampahnya tidak ada, itu masalah juga itu. Jadi kita harus contoh lagi, ketika kita harus mentaati waktu sholat tepat waktu, sehingga tidak ada masalah, ini masalah juga. Jadi terkait dengan itu, jadi kerjasama sarana prasarana yang mendukung untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Memang kita harus memikirkan hal-hal yang seperti ini. Selanjutnya nomor 4, kerjasama kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk dapat bersama-sama berupaya konsisten dalam menerapkan budaya positif. Insya Allah ini dengan kepala sekolah kita yang baru, banyak program-programnya, beliau juga di sekolah penggerak di sananya, insya Allah pasti ini mendukung. Ini pasti Bapak kepala sekolah akan sangat mendukung sekali. Lanjut Bapak dan Ibu, positif terkait keyakinan kelas ya. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Kalau misalkan mau dilanjut lagi nanti, boleh kita lanjut lagi. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau bertanya silakan. Oke, kalau saya ayat 120 terlampau. Oh gitu. Hari ini adalah hari pertama kita belajar. Teman-teman Bapak selamat datang ke Akademi 1 Cilanjak. Selamat bergabung di Akademi 1 Cilanjak. Tapi sebelum itu Bapak ingin kita sebelum masuk ke pelajaran membuat keyakinan kelas. Siap? Ada yang sudah tahu keyakinan kelas itu apa? Belum tahu? Oke, keyakinan kelas atau namanya kesepakatan kelas. Kalau dulu itu adalah tata tertib. Nah, sekarang namanya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Kamu yang membuatnya, kamu yang melaksanakannya. Bapak hanya sebagai pemonitor, ya. Baik, kelas atau guru lain sudah pernah membuat keyakinan kelas? Contohnya yang bagaimana? Oh, berarti tidak berisik atau jangan ribut begitu. Baik. Sekarang boleh dibuka bukunya dulu. Kita buat kesepakatan kelas.
dicatat di bukunya, diyakinkan dan dilaksanakan. Keyakinan kelas. Kalau yang melanggar berarti harus ada konsekuensi. Kalau yang buang sampah sembarangan itu berarti harus memungut lagi sampahnya, lalu dibuang di tempat sampah. Bisa ya? Bisa diikuti? Baik. Kelas berapa ini teh? Ya. Sebelum masuk ke kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Ya, baik, Bapak ingin tanya dulu. Kelas seperti apa yang kamu idam-idamkan? Apalagi? Nyaman, wangi, dingin. AC ayam apa? Ada AC-nya. Kelas yang bagaimana yang diinginkannya? Nyaman, bersih, ya, tidak berisi, tidak lontar-lontar, semuanya berjalan dengan normal. Ya. Nah, kita lihat di sini kelas 7, kelas 7Y ini 7Y ya. 7Y, sudah bersih, piket sejak hari sudah melaksanakan dengan baik. Piketnya sudah dilaksanakan baik. Kita bahas satu persatu. Kalau ada yang buang sampah, misalkan, ya, apa yang harus kamu lakukan? Ditegur. Apalagi? Nyaman nggak kalau kamu kelasnya kotor? Nyaman, tidak enakan, ya. Tidak enakan lembek. Walau berkalauan. Nah, bagaimana supaya kelas kita nyaman, supaya kelas kita bersih? Ya, selain dibersihkan apa lagi? Nah, membuang sampah pada tempatnya itu yang harus kita lakukan, dan itu penting sekali kita laksanakan. Baik, sepakat tidak kalau kita buang sampah pada tempatnya? Setuju tidak kalau buang sampah pada tempatnya? Tanpa rasa dipaksa, tanpa ada rasa paksaan siapapun, kita sepakati. Kesepakatan kelas. Nomor 1, buang sampah pada temannya, pada tempatnya. Ini buang sampah pada tempatnya. Sepakat ya? Tanpa ada rasa paksaan dan apapun, kita sepakat dalam diri kita, yakinkan dan tanamkan, buanglah sampah pada tempatnya. Jangan di mana-mana. Kalau tidak ada tempat sampahnya, sementara kita simpan dulu, boleh di satu, boleh di tempat yang aman, jangan dilempar, simpan dulu. Ya. Nah, baru setelah ada tempat sampah kita buang. Diam. Yakin semuanya? Lanjut nomor 2. Apalagi yang kamu inginkan supaya pasti nyaman, supaya bersih? Kipas, boleh. Sudah bersih. Bagaimana supaya kita nyaman di kelas sudah bersih? Menjaga ketertiban. Apalagi? Oke, nomor 1 ya. Menjaga keamanan, siap, dan ketertiban kelas. Kelas yang mana? Ya, saja kelas kita 7I. Menjaga keamanan dan ketertiban kelas di 7I. Ya, sepakat ya? Agar kita bisa menjaga keamanan, jangan ribut, tidak berlarian, tidak
Bila berbicara yang tidak seperlunya, bila yang penting-penting. Tapi ini obrolan bicara yang tentang pelajaran. Lanjut nomor 3. Ini suasana kelas yang kita idamkan ya. Suasana kelas yang kita inginkan. Aman, tertib. Lalu untuk kenyamanan kita bersama juga, yang sedang belajar tiba-tiba ada yang masuk tetap terlambat. Nah, bagaimana supaya kita tidak terganggu dengan yang seperti itu? Ya? Membayar saja, Pak. Membaikkan saja. Membaikkan. Iya, tapi kan mereka dia juga punya hak untuk belajar. Jangan diabaikan. Bagaimana? Ya? Dia di depan, jangan, nggak boleh. Nggak boleh. Bagaimana supaya menghindari hal-hal seperti itu? Boleh, jangan. Disiplin. Nah, itu berarti harus datangnya masuk kelas tepat waktu. Ini biar kita di kelasnya nyaman. Masuk kelas tepat waktu. Ya. Lanjut nomor 4. Bagaimana kalau misalkan kamu sedang enak-enakan jadwal sekarang, jadwalnya belajar, jadwalnya main atau jadwal membantu orang tua, tapi ternyata tugasnya belum selesai nih, saya belum mengerjakan tugas atau belum mengerjakan apa. Nah, supaya menghindari hal seperti itu, apa yang harus kamu lakukan supaya tidak ada tugas yang dibawa ke rumah? Nah, kerjakan di sekolah, artinya berarti harus mengerjakan tugas-tugas. Oke, sama seperti ini, berarti tepat waktu ya. Kalau ini berarti kita gantinya lebih awal ya. Ya. Apa? Masuk kelas lebih awal. Kalau ini mengerjakan tugas-tugas tepat waktu. Ini yang harus kita lakukan. Inilah yang harus kita lakukan. Nomor 5. Nomor 5. Apalagi harapan atau keinginan ya bersikap sopan. Betul. Kadang-kadang kita enggak enak kan ya, kalau betul disebut apa gitu ya. Kalau ada yang bilang, kamu ini begini, nah ini kan tidak bagus. Jadi kita harus bersifat sopan. Gak boleh bilang itu ya. Ayah begitu. Gak boleh ya. Bersikap sopan santun terhadap. Oke. Bukan teman-teman. Ya, tentu saja pasti sama orang tua juga. Karena ini disepakati di kelas, berarti kepada guru dan teman-teman. Ya. Kalau lebih lain berarti bersikap sopan dan ramahnya kepada semua orang. Ada lagi mau menambahkan nomor 6? Sudah cukup? Baik, kita bahas satu-satu sekarang ya. Kesepakatan kelas keyakinan kelas kita nomor 1, buang sampah pada tempatnya. Keberatan nggak? Bisa dilaksanakan? Nomor 2, menjaga keamanan dan ketertiban. Siap? Untuk tidak ribut, untuk tidak mengganggu orang lain. Baik. Nomor 3, masuk kelas lebih awal. Supaya apa? Supaya tidak terlambat. Orang lain sudah masuk, ini masih baru jalan atau baru jajan kayak gitu. Usahakan masuk kelas lebih awal.
Nomor 4, mengerjakan tugas-tugas tepat waktu. Bisa ya? Bisa. Jadi mengerjakan tugas-tugasnya jangan santai-santai, langsung cepat kerjakan. Ada yang perlu dikerjakan, kerjakan. Nomor 5, bersikap sopan santun terhadap guru dan teman-teman. Nah, itu harus dilaksanakan. Ya. Keberatan tidak? Tidak. Ada yang mau ditambahkan? Tidak ada. Atau mau dikurangi atau dikurangi yang keberatan? Dikurangi yang mana? Sudah ya, tidak ada kesepakatan berarti tidak ada yang mau dilaksanakan. Deal seperti ini? Oh, baik, kalau begitu kita selesai melaksanakan kesepakatan kelas. Selanjutnya, kalau ada yang melanggar, kalau ada yang tidak melaksanakan, berarti ada konsekuensinya. Artinya ini kamu harus memperbaiki diri sendiri, harus berubah menjadi yang lebih baik. Itu saja untuk kesepakatan kelas hari ini. Kita lanjutkan ke materi pembelajaran selanjutnya. Oke? Terima kasih. PMO, lokal karya itu ilmunya masih gimana gitu. Tapi ketika masuk CGP, alhamdulillah banyak pencerahan, banyak ilmu yang didapat begitu. Jadi alhamdulillah. Nah, ini rekan kami yang sudah lulus di CGP angkatan 6 dan juga Pak Yopi itu sudah paham betul. Kalau saya masih CGP, masih calon Bapak dan Ibu. Jadi sekarang terakhir angkatan 10 ya, Bu Sari katanya. Bapak dan Ibu ada yang hadir, ayo yang daftar. Banyak Bapak Ibu, banyak alhamdulillah. Ya, cuma gitu ya. Ya mungkin masih ada ya yang harus ini. Jujur saya juga angkatan 6 ikut kemarin ya, tapi tidak lulus angkatan dengan Bu Sari, dengan Pak Yopi, karena ada hal dan sesuatu hal saya tidak lulus karena pas dicek ternyata ada format atau formulir yang tidak lengkap. Tanda tangan kepala sekolahnya. Bapak Ibu nanya ke nih. Mohon doanya juga buat Bapak Ibu ya, dari Bapak Ibu semoga saya lancar dengan kelancaran, dan saya yakin Bapak Ibu juga pasti bisa ikut di angkatan 10. Bapak dan Ibu, untuk penerapan implementasi kurikulum Merdeka ini, mohon izin nggak apa-apa sambil berdiri ya Bapak Ibu. Di sini ada materinya implementasi kurikulum Merdeka. Tadi sudah disinggung sama Pak KS juga ya. Oleh Pak Kepala. Kompetensi yang ini dikembangkan berdasarkan CP atau capaian pembelajaran. Berikutnya kontekstualisasi dan personalisasi. Kurikulum dirancang sesuai konteks budaya, misi sekolah, lingkungan lokal, dan kebutuhan murid. Maksud di sini adalah Bapak dan Ibu, jadi disesuaikan dengan kondisi lingkungan seperti tadi dalam proyek P5, disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan kondisi masyarakat setempat. Bapak dan Ibu bebas di sini dalam menggunakan modul ajar. Ini mana? Selanjutnya, di sini ada efektivitas kurikulum dalam kondisi khusus. Semakin menguatkan pentingnya perubahan rencana dan strategi implementasi kurikulum secara lebih komprehensif. Ada rancangan dan implementasi kurikulum saat ini. Di sini kurikulum yang kurang fleksibel. Jam pelajaran ditentukan per minggu. Tapi kalau dalam kurikulum PRB 34, fase C itu kelas 56. Aplikasi apa ya? PMI, platform Merdeka Mengajar. Di sini Bapak dan Ibu bisa menggunakan apapun, bisa berbagi karya, bisa apa ya? Banyak lah. Silakan Bapak dan Ibu dibuka PMM-nya, dipelajari banyak modul. Di situ bisa belajar mandiri, bisa menghasilkan bukti karya dan lain sebagainya. Dan itu akan menghasilkan rapot sekolah ya, rapot mutu pendidikan Bapak dan Ibu. Kalau kita sering upload video, sering menghasilkan karya, bukti karya, itu akan menghasilkan nilai yang bagus juga buat sekolah. Bapak Ibu bisa cek, mungkin kalau di